Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode, siapakah si Rena Larazati ini? Bagian kedua, Kenshin, yang saat itu baru pertama membuka akun Facebooknya. Ia jadi terkejut, saat tiba-tiba membaca sesuatu pesan. Lalu ia bicara sendiri. Dengan nada pelan dan sedikit agak ditahan, ia berkata, "Ini Rena, yang kemarin ya. Kok dia tahu akun Facebookku nih? Dari mana ya dia tahu?" Kemudian, ia menggeser lagi mouse-nya ke bawah. Lalu terbaca pesan berikutnya, yang disematkan sebuah foto di dalamnya. Karena melihat hal itu, Kenshin bicara lagi. "Loh, kan ini diriku, waktu di rumah sakit itu. Si Rena ini kok bisa tahu ya?" Maksudnya foto Kenshin yang bersama Ibu Sulastri, pimpinan rumah sakit Mitra Mandiri. Saat itu seorang wartawan tak sengaja mengambil foto mereka, dan memasukkan ke selingan beritanya. Si Larazati ini, kemudian mengunduh foto itu dan mengirimkannya ke Kenshin. Tak habis pikir, Kenshin jadi geleng-geleng dibuatnya, lalu ia pun bertanya, "Siapa ya sebenarnya si Rena Larazati ini?" Ia pun dibuat penasaran. Tiba-tiba ia keluar dari inbox pesan itu, lalu melihat ke berandanya sendiri. Kemudian digeserlah tampilannya hingga ke bawah lagi. Tepat 3 bulan lebih berlalu, ia membaca status tulisannya sendiri. "Teng-teng, si Rena lagi ngapain nih?" Kenshin baru menyadari, jika nama itu benar-benar sama. Lalu ia kembali ke inbox pesan sebelumnya. Kemudian ia membaca tulisan di bawah foto, yang dikirim Rena beberapa hari lalu. Isi tulisan itu terbaca, "Aku baru tahu, kalau yang menanggung semua biaya, seluruh karyawan perusahaan, bukanlah Yudis, melainkan seseorang yang tak mau disebut namanya. Dan seseorang itu, ada di foto ini. Aku minta maaf ya, karena pernah berkata kasar ke kamu. Ini namanya Kenshin ya." Terlihat, ada ikon love yang disematkan di bawah tulisan. "Sweet, wow, rupanya, si Rena ini udah berani nih." Tulis pesan pakai kata romantis sedikit agak puitis. Jangan-jangan saat mengirim itu, dia mengira Facebook Kenshin sudah gak aktif gitu ya, hingga ia berani menulis kata tersebut. Karena sudah terlanjur dibaca, Kenshin pun mau tak mau harus membalasnya. Hal itu jika Rena membuka pesannya. Otomatis ia tahu, jika tulisan itu sudah dibaca Kenshin. Entar kalau gak dibalas, kan bisa-bisa, Kenshin dianggap pria yang bersikap acuh saja. Kemudian Kenshin pun menulis balasan dengan berkata, "Iya non, besok atau lusa, aku mampir ke rumah kamu. Ini alamatnya aku simpan ya. Makasih udah dikasih informasinya." Pesan pun terkirim. Kebetulan di lain tempat di rumahnya si Rena. Saat itu Rena sedang baring-baring nyantai di kursi halaman depan. Sambil memegang gadget, seperti biasa ia memainkannya. Lalu terdengar bunyi pemberitahuan dari HP itu. Tik tik tik, tik tik tik, tik 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 tik. Rupanya, itu bunyi kas pesan singkat, dari akun Facebook Messenger-nya. Kemudian ia membuka, lalu dilihat seperti biasa, ia mengira mungkin pemberitahuan dari grup teman sekolahnya. Namun, saat dibuka inbox pesan itu, ia pun tiba-tiba bangun dari tempat berbaringnya, karena ia melihat sebuah nama. Nama itu adalah Kenshin. Bener nih, ini apa dia ya? Dia kirim ini, apa bener ya? Tak menunggu lama, segera dibukanya. Lalu dibacalah pesan itu. Historinya, terkirim dari perangkat lunak komputer. Terlihat Kenshin menulis, "Iya, besok atau lusa aku akan mampir ke rumahmu ya." Karena baru saja mendapat jawaban itu, Rena pun senengnya bukan main. Apalagi dikiranya akun itu sudah tak aktif lagi. Namun tiba-tiba ia teringat, sambil komat kamit bicara. Kemudian ia terhenti sejenak, lalu berbisik sendiri, "Tunggu, berarti dia juga baca pesanku yang sebelumnya. Aduh malu nih gue. Ngapain juga kemarin nulis itu?" Beberapa menit si Rena Larazati ini masih begitu saja. Ia tak membalas pesan Kenshin meski sudah membacanya. Hingga Kenshin sudah selesai menutup laptopnya, kemudian ia beranjak istirahat. Si Rena Larasati pun baru mulai menulis balasan itu. Ia menulis, "Iya aku tunggu ya. Kalau jadi kesini telepon atau SMS dulu ya say." Eits, nulis apa itu? Pakai kata sebutan say. Belum jadian kali. Si Rena ini gimana ya? Curi-curi start mulu, kemarin di rumah sakit. Sekarang lewat Messenger di Facebook. Aduh, kau Rita tahu nih, lebih-lebih si Ririn. Namun kemudian,
Rena menghapus kata sebutan paling belakang itu. Ia tak jadi menyematkan kata "say" yang berarti sayang, atau bahasa gaulnya biasa dipanggil dengan sebutan babe. Apa dia coba-coba kali? Apa dia merasa udah dapat responnya? Kasihan juga si Yudisni. Rena nampaknya akan beralih ke lain hati nih. Dan pesan pun terkirim. Namun tulisan yang baru masuk itu, notifikasinya belum berwarna biru. Itu pertanda yang dikirim pesan belum membacanya. Karena yang bersangkutan sudah terlihat istirahat dan tidur di kamarnya sendiri. Ditunggu 5 menit belum berwarna juga. 10 menit masih tetap sama seperti itu. Rena pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Beberapa waktu kemudian, ia pun tertidur pula. Malam yang bertabur bintang. Niken yang masih bimbang. Ia tak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya ia mengetik sebuah nama dalam Instagramnya. Kenshin. Lalu terlihat dari atas ke bawah. Banyak nama yang sama, foto pun sama. Terlihat semuanya berlogo animasi. Karena merasa bingung, akhirnya ia pun tutup lagi. Kemudian ia mencoba untuk menidurkan dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu, akhirnya ia pun terlelap juga. Seiring berjalannya waktu, suara ayam pun terdengar berkokok. Itu tanda, berarti pagi akan tiba. Ririn pun bersiap akan berangkat kerja. Setelah malam sebelumnya, ia menerima telepon temannya yang bernama Anita. Di malam itu mereka berbicara panjang lebar, mengenai hal yang dibahas sewaktu di kantor kemarin. Kaori pun sama, pagi itu ia ditanya mamanya. "Hei Kaur, akhir-akhir ini kok tumben kamu gak berangkat pagi lagi ya? Apa gak ada yang pingin ditemui di kantor lama?" Kaori pun menjawab, "Ya enggak lama. Kan kalau berangkat pagi, Kaori ada perlunya gitu mah." "Ya udah kalau gitu, kamu siapin makan pagi buat ayahmu ya." Kaori pun menjawab, "Kan ada bibi mah. Biasanya kan bibi yang nyiapin makan pagi." Lalu mamanya menjawab, "Kalau besok kamu nikah, apa suamimu nanti harus bibi lagi yang nyiapin?" Kaori menyahut, "Emang nikah sama siapa ma?" Mamanya menjawab, "Kok tanya mama? Ya Kaori lah yang mestinya nentuin. Sudah siapin makan ayahmu sana, jangan manja amat." Kaori menjawab, "Baik ma." Kaori siap laksanakan perintah mama. Kenshin, yang saat ini berada di rumahnya sendiri. Pagi itu ia akan berangkat kerja juga. Seperti biasa, ia akan naik angkutan umum lagi. Namun kemudian ia teringat, di waktu kemarin, ia menaruh duplikat kunci kosnya di mobil mewahnya. Beruntung dirinya ingat saat berada di tempat ini. Kemudian ia ke depan, menuju tempat parkir mobilnya, yang berhenti di garasi utama. Lalu ia membuka pintu mobil itu. Saat dibuka terdengar suara pelan. Titit, titit, titit. Rupanya Pak Michael lupa mematikan sistem perekam CCTV mobil mewah itu. Mendengar itu Kenshin pun akan mematikannya. Namun, saat ia akan menekan tombol off di operasi dashboardnya, tak sengaja ia pun salah tekan ke tombol play, yang artinya jalan. Karena ia masuk ke mobil itu hanya separuh badan, artinya kakinya masih di luar, namun badannya agak berbaring di jok mobil. Tiba-tiba terdengar suara lagi dengan jelas akibat layar CCTV yang menyala itu. Terdengar suara, cikrik-cikrik, cikrit-cikrit, lalu ia melihat ke layar mobil itu. Ada cewek yang selfie di samping mobilnya. Kenshin pun melihat, Kenshin pun terkejut, Kenshin pun tersenyum. Lalu ia tertawa kecil kemudian ia berkata, "Ini, sepertinya, pernah kenal nih, kayaknya nih Kaori. Aduh, pandai juga nih dia selfie." Kenshin pun memperhatikan. Ia senyum-senyum melihat di layar mobil itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.